malam Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Saya sekali lagi menyapa kita shalom, selamat malam. Selamat malam ya. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali bertemu di dalam spiritual formation dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema beristirahat. Wah, apa nih yang dimaksudkan dengan beristirahat yang akan kita pelajari bersama di dalam firman pada hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kita akan meneruskan eksposisi kita di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat-a. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dan setiap kita boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat-a. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan itu di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang beristirahat, rasanya nggak ada orang yang tidak suka dengan yang namanya beristirahat. Setelah bekerja seharian, capek seharian mungkin ya, beristirahat menjadi satu hal yang menyenangkan bukan? Setelah pergi keluar kota seharian, pergi berjalan ke sana kemari seharian, mungkin beristirahat merupakan satu momen yang dinanti-nanti. Karena dengan beristirahat kita bisa dengan santai menikmati waktu kita. Kita setidaknya bisa membaringkan tubuh kita sejenak di kasur atau kita bisa rebahan dan menikmati waktu istirahat kita dengan sangat nikmat begitu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat di dalam bagian firman Tuhan hari ini, kata beristirahat di bagian firman yang kita baca hari ini, apakah hal ini juga mengacu pada pengertian beristirahat seperti yang kita pahami sekarang ini? Seperti yang mungkin dipahami sebagian banyak orang saat ini, yaitu beristirahat tidur, malas-malasan, santai dan sebagainya. Kita akan melihat lebih jauh apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tentang beristirahat di dalam bagian firman yang kita baca hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita baca hari ini, mungkin kita tidak menemukan kata di dalam terjemahan Indonesia dengan istilah beristirahat. Mungkin kita melihat-lihat di mana nih kata beristirahat di bagian ayat 1 hingga ayat yang keempat. Tetapi kalau kita mengacu pada terjemahan NIV, maka lebih jelas di sana menggunakan istilah rest, yaitu beristirahat. Dan juga beberapa penafsir lebih setuju menggunakan kata beristirahat. Atau di dalam bahasa aslinya juga menggunakan istilah sabat, yaitu yang artinya beristirahat, berhenti melakukan dan melepaskan. Jadi beristirahat di sini bisa kita lihat di dalam satu kata yang digunakan di dalam bahasa Indonesia, yaitu ia berhenti dari segala pekerjaan. Jadi biar kita jangan sampai bingung ya Bapak Ibu ketika nanti saya mengucapkan atau membahas tentang beristirahat ini, kita tidak bingung di mana kata beristirahat. Karena kita akan mengacu kepada NIV, terjemahan NIV dan juga kepada terjemahan aslinya yaitu sabat yang berarti beristirahat dan juga bisa diartikan berhenti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kata beristirahat atau berhenti ini bisa muncul di dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu, di ayat 1 sampai 3 sebenarnya secara jelas sudah dikatakan karena Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya, yaitu pekerjaan penciptaan yang ia lakukan. Maka setelah Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaan penciptaan yang ia lakukan, muncullah kata beristirahat.
Kita perhatikan bersama di ayat yang pertama. Di sana dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Bapak Ibu yang terkasih, bagian ini tepat sekali menjadi penutup dari kisah penciptaan yang Tuhan mulai di Kejadian pasal yang pertama. Dan sekaligus menjadi pembuka di bagian selanjutnya tentang karya Allah selanjutnya dalam hidup manusia, umatnya, dan seluruh ciptaannya setelah penciptaan telah selesai. Teks ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kisah penciptaan yang dilakukan oleh Allah Bapak Ibu dari hari pertama hingga hari yang ke-6 sudah selesai. Dan diselesaikan bukan dengan asal-asalan, tetapi diselesaikan dengan sempurna. Kita bisa melihat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-31 di sana dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Yang berarti bahwa Allah telah menyelesaikan karya penciptaannya itu dalam satu keadaan yang sempurna. Bahkan kata segala isinya di sini lebih dalam lagi menegaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa penciptaan yang Tuhan kerjakan ini sangat detail sekali. Sangat detail sekali dan sangat sempurna sekali. Hingga ke bagian-kebagian yang terkecil yang mungkin tidak terjangkau oleh kita sekalipun. Tuhan menciptakan semuanya dengan tatanan yang sangat sempurna dan detail. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik di dalam keteraturan yang sempurna pula. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah ini satu hal yang bisa membuat kita terpesona? Mengagungkan Allah kita yang maha kuasa. Mengagungkan karya Allah kita yang begitu besar. Yang mampu menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Dari belum berbentuk menjadi berbentuk dengan sangat amat baik. Dengan sangat sempurna di dalam tatanan yang sangat baik. Nah Bapak Ibu yang terkasih, setelah Allah dengan begitu sempurnanya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari lamanya, seperti yang diungkapkan di dalam ayat yang pertama, maka kita melihat di ayatnya yang kedua, dikatakan pada hari ke-7 Tuhan Allah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya. Sekali lagi dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Dan dilanjutkan di dalam ayat yang ke-2b, berhentilah atau beristirahatlah ia, yaitu Allah pada hari ke-7 itu dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Dan menariknya lagi di ayat yang ketiga, kalau kita perhatikan di sana juga dikatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Dan kemudian kalimat yang senada di ayat 2b ditegaskan kembali di ayat yang ke-3b. Karena pada hari itulah ia berhenti atau beristirahat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apakah ketika dikatakan di ayat yang kedua maupun di ayat yang ketiga, Allah berhenti atau beristirahatlah ia dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya, maka itu berarti Tuhan tidak lagi berkarya. Maka itu berarti Tuhan melepaskan semua apa yang sudah diciptakannya dan ya sudah tidak mau ambil pusing. Atau juga Tuhan berhenti atau beristirahat, artinya Tuhan santai dulu lah. Tidur dulu gitu ya. Seperti kita beristirahat, kita tidur, kita santai. Atau berleha-leha dulu dan lain sebagainya. Apakah demikian yang dimaksudkan ketika dikatakan beristirahatlah atau berhentilah Tuhan dari segala pekerjaan penciptaan yang ia lakukan? Tentu tidak Bapak Ibu yang terkasih. Memang jelas di sini dikatakan Allah sudah menyelesaikan pekerjaan penciptaan ini
Dan pada hari ketujuh ia berhenti atau beristirahat. Tapi beristirahat di sini nggak bisa kita artikan secara gamblang seperti berhenti atau beristirahat yang kita pahami saat ini. Seperti tidur, mungkin bersantai dan lain sebagainya. Sebab Allah kita bukanlah Allah yang mengenal kata capek, bukanlah Allah yang tidur, bukanlah Allah yang santai atau melepas tanggung jawab dengan ciptaannya. Tetapi beristirahat di sini kalau kita pahami sebenarnya sedang menunjukkan satu momen yang penting yang dilakukan oleh Allah setelah mencipta dan melihat semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Yaitu bahwa beristirahat di sini artinya dia menikmati apa yang sudah ia kerjakan. Sekali lagi beristirahat di sini atau berhenti di sini mengartikan dia menikmati apa yang sudah ia kerjakan. John MacArthur mengatakan kalau ia berhenti atau Allah berhenti beristirahat di sini dapat dipahami juga bahwa Allah kita benar-benar puas ya. He is completely satisfied gitu ya. Dia benar-benar puas menikmati kepuasannya itu. Dan ini tidak lepas di ayatnya yang ke-31, pasal yang pertama. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi di sini ada satu pekerjaan penciptaan yang sungguh luar biasa sempurna. Dan itu adalah suatu kepuasan yang sangat luar biasa juga. Sehingga pada hari ketujuh Allah berhenti atau beristirahat untuk menikmati karyanya yang sempurna itu. Kepuasan yang sempurna itu di dalam karya penciptaannya. Bapak Ibu yang terkasih, memang Allah tidak lagi melakukan pekerjaan penciptaan setelahnya. Tetapi bukan berarti Allah meninggalkan umatnya dan membiarkan umatnya begitu saja. Bukan berarti Allah membiarkan umatnya berjalan begitu saja dan seluruh ciptaannya berjalan begitu saja. Di momen selanjutnya di Taman Eden dan juga kejatuhan manusia jelas di sana juga kita melihat Allah kembali melakukan sesuatu bagi ciptaannya. Dan bahkan di sepanjang Alkitab ada banyak hal yang juga Allah kerjakan bagi umatnya. Sekalipun sudah tidak lagi di dalam satu masa yang dinamakan masa penciptaan. Tetapi bukan berarti Allah meninggalkan. Tetapi Allah pun terus bekerja di dalam kehidupan umat dan ciptaannya. Jadi sekali lagi berhenti dan beristirahat di sini bukan diartikan bahwa Tuhan itu tidur setelah menciptakan 6 hari bumi dan segala isinya. Tuhan berleha-leha, Tuhan bersantai dan kemudian melepaskan ciptaannya. Tidak, tetapi sekali lagi beristirahat atau berhenti di sini justru Allah sedang menikmati kesempurnaan yang diciptakan, kesempurnaan ciptaannya ini, tetapi segalanya tetap ada di dalam kendali kedaulatannya. Jadi dia sedang menikmati kepuasan yang benar-benar tinggi ketika melihat apa yang diciptakannya ini sungguh amat indah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, menariknya adalah ketika dikatakan di hari ketujuh Allah berhenti atau beristirahat, dikatakan bahwa Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh ini. Ketika dia beristirahat di hari ketujuh ini sudah tidak ada lagi penciptaan di sana dikatakan dia sekalipun tidak menciptakan tetapi dia tetap memberkati dan ditambahkan menguduskan hari ketujuh ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bagian ini mungkin ini cukup berbeda dengan pola ketika Allah menciptakan di pasal yang pertama. Kalau kita melihat di pasal yang pertama di serangkaian penciptaan yang dilakukan oleh Allah selalu dimulai dengan kalimat Allah berfirman dan diakhiri dengan kalimat maka jadilah demikian. Dan Allah memberkati semuanya itu. Hingga pada penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dan memberkati manusia.
Tetapi di dalam pekerjaan penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan ini, kita perhatikan tidak satu pun ada atau ditutup dengan kalimat Allah menguduskannya. Kalau kita perhatikan di pasal yang pertama memang ada Allah mengatakan Allah memberkatinya. Tetapi tidak ada satupun Allah mengatakan Allah menguduskannya. Sedangkan di hari yang ketujuh justru kata ini digunakan. Yaitu Allah tidak hanya memberkati tetapi juga menguduskannya. Made it holy. Membuat itu kudus. Dan ini juga untuk pertama kalinya di dalam Alkitab kata kudus digunakan. Yaitu di ayatnya yang ketiga. Karena pada lalu Allah memberkati di hari ketujuh itu dan menguduskannya. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih yang dimaksudkan memberkati dan menguduskan di sini? Memberkati tentu saja Allah melimpahi berkat anugerahnya sebagai wujud has done, sudah selesai pekerjaan penciptaan yang ia lakukan. Sampai ketika ia menciptakan ciptaannya di pasal yang pertama dan melihat bahwa semuanya itu diciptakan dengan sangat baik. Lalu ia memberkati segalanya apa yang sudah ia ciptakan. Lalu kalau menguduskan di sini artinya dia memisahkan dan mengkhususkannya. Ya, dia memisahkan dan mengkhususkannya. Yang menarik sekali hari ketujuh itu tidak hanya Allah melimpahkan berkat anugerahnya, tetapi juga ia memisahkan dan mengkhususkan hari ketujuh ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sekarang kenapa harus dikhususkan atau dipisahkan Bapak Ibu? Kenapa harus dikuduskan, ya, dikhususkan dan dipisahkan? Bapak Ibu yang terkasih, hari ketujuh di sini dipahami sebagai Sabat. Ya, di mana Allah berhenti atau beristirahat. Sabat yaitu masa perhentian atau peristirahatan. Beberapa teolog setuju kalau Allah di sini secara khusus sedang merancang bahwa hari ketujuh atau Sabat itu akan menjadi satu peringatan khusus bagi ciptaannya nanti untuk menikmati kesempurnaan Allah dan ciptaannya yang sungguh amat baik. Bahkan Herman Bavinck dan John MacArthur bahkan menambahkan kalau hari ketujuh ini menjadi hari yang dikhususkan karena ini hari peringatan untuk mengingat akan kemuliaan Allah dan kesempurnaannya di dalam penciptaan. Jadi inilah merupakan satu alasan mengapa hari ketujuh ini dikhususkan, dikuduskan oleh Allah. Karena memang ini khusus dirancang oleh Allah untuk membawa umatnya menikmati menjadi satu peringatan untuk menikmati kesempurnaan Allah dan ciptaannya yang sungguh amat baik. Di mana di hari yang ketujuh ini yang dikhususkan ini menjadi hari peringatan untuk mengingat akan kemuliaan Allah dan kesempurnaannya di dalam penciptaan yang sudah ia kerjakan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu ini berkaitan erat dengan pengertian istilah beristirahat atau berhenti yang digunakan di dalam teks ini. Di mana Allah di sini pun kalau kita lihat tadi beristirahat atau berhenti pada hari ketujuh, dia menikmati akan kesempurnaan karyanya yang sudah ia selesaikan. Jadi sekali lagi mengapa ini dikuduskan? Karena di sini Allah sungguh-sungguh menguduskan, mengkhususkan satu hari untuk ia boleh melihat kembali, menikmati kembali akan karyanya yang begitu indah. Dan ini merupakan satu rancangan yang membawa umat Allah di kemudian hari juga untuk sama-sama menikmati akan kesempurnaan Allah dan ciptaannya yang sungguh luar biasa itu. Bapak Ibu yang terkasih, terkait Sabat yang dikhususkan ini, di kemudian banyak menyangkut banyak hal di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru.
Di dalam Keluaran, Sabat dikenal sebagai hari bangsa Israel beribadah kepada Allah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Yang termasuk di dalam 10 hukum Taurat. Di mana orang Yahudi pada saat itu yang termasuk berkumpul pada hari ke-7 yang dipahami sebagai Sabat yang jatuh di hari Sabtu untuk melaksanakan ritus Tauratnya. Tetapi di dalam perjanjian baru hukum Taurat ini pun kemudian sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga Sabat bukan lagi sebagai suatu hukum, tetapi Sabat itu adalah Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu jemaat mula-mula kemudian berkumpul tidak lagi pada hari Sabtu, tetapi pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu, sebagai peringatan mingguan hari kebangkitan Yesus. Ini juga bisa kita bandingkan dengan atau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama, ayat yang ke-19, Kisah Para Rasul ayat yang ke-20, ayat yang ke-7, dan 1 Korintus pasal yang ke-16 dan ayatnya yang kedua. Itulah sebabnya mengapa pada akhirnya kita datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, bukan lagi di hari Sabtu. Nah, dan Sabat ini dalam PB secara luas tidak lagi hanya menikmati akan Allah dan kesempurnaan ciptaannya, tetapi juga dalam pengertian menikmati tahun rahmat Allah itu sendiri. Sabat yang membebaskan umat Allah dari belenggu dosa di dalam kebangkitan Kristus Yesus itu sendiri. Jadi nggak heran kalau hari ini orang Kristen pun memperingati Sabat, yaitu harinya Tuhan di hari Minggu yang dikenal dengan istilah harinya Tuhan. Para bapak gereja seperti Ignatius, Justinius, Martir, Tertullianus pun sepakat akan hari Sabat yang jatuh pada hari Minggu ini. Karena merujuk akan kebangkitan Kristus. Namun terlepas dari perdebatan yang panjang dan penjelasan panjang tentang hal ini, bagian ayat yang ketiga ini jelas ingin membawa kita sekali lagi untuk melihat bahwa Allah sendiri sejak mulanya telah mengkhususkan, telah menguduskan dan telah memisahkan hari ke-7 ini baginya untuk menikmati keindahan karyanya. Maka hal ini pun juga tentu dirancang oleh Allah agar kita umatnya pada hari ini bisa menguduskan, mengkhususkan, memisahkan hari Tuhan itu. Yaitu Sabat untuk menikmati karya ciptaannya. Dan juga karya penebusan yang sudah kita terima hari ini di dalam Kristus Yesus. Jadi Sabat tidak lagi hanya berhenti untuk hari ini, tidak hanya lagi berhenti menikmati ciptaan Allah, tetapi juga menikmati akan karya penebusan yang dilakukan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, berakhirnya masa penciptaan ini memang ditutup dengan satu kalimat yang menarik. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ini merupakan satu penegasan akhir bahwa Allah telah benar-benar menyelesaikan pekerjaan penciptaannya dengan sangat sempurna dari hari pertama hingga hari yang ke-6. Dan pada hari ke-7 ini ia beristirahat atau berhenti untuk menikmati kepuasan dan kesempurnaan karya ciptaannya. Yang dikenal sebagai Sabat atau harinya Tuhan, suatu hari yang diberkati dan dikuduskan oleh Allah sendiri hingga hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, dari firman Tuhan ini sekali lagi kita diingatkan, umat Allah diingatkan. Bagaimana kita menjadi umat Allah yang juga mengingat dan menguduskan akan Sabat atau harinya Tuhan ini dalam kehidupan kita. Di mana setelah 6 hari lamanya mungkin kita sudah bekerja. Dari Senin sampai Sabtu mungkin kita sudah benar-benar kerja keras. Melakukan banyak aktivitas di dalam rumah tangga kita, di sekolah kita. Dimanapun kita melakukan banyak aktivitas. Maka di hari Sabat, harinya Tuhan. Yaitu hari peristirahan atau perhentian itu. Mari kita berikan untuk datang juga menikmati Tuhan yang sudah berkarya
6 hari lamanya di dalam kehidupan yang sudah kita lewati. Kita menikmati ciptaannya yang sudah Ia kerjakan bagi setiap kita. Dan menikmati karya penebusan yang terus kita nikmati hingga hari ini. Sebagai bentuk respon kita dari umat kepada Allah yang kuasa. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan umat Allah yang lainnya di gereja untuk menikmati Allah dan segala karya yang telah Ia kerjakan bagi kita. Jangan malah kita menganggap bahwa karena Sabat itu adalah hari peristirahatan, hari perhentian, maka itu saatnya bagi kita untuk berleha-leha di rumah. Maka itu saatnya bagi kita untuk tidur santai di rumah, untuk bangun siang, untuk jalan-jalan, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan daging kita sendiri. Jalan-jalan dengan keluarga, rekreasi dan lain sebagainya. Jangan kita berpikir bahwa aduh aku udah capek nih. Kerja terus menerus, capek ngurus rumah, capek sekolah, capek ini itu. Dan hari Minggu, hari peristirahatan yang satu kali dalam satu minggu itu, saatnya aku bersantai. Saatnya aku ke mall, saatnya aku bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Jangan kita terjebak pada pemahaman yang seperti ini Bapak Ibu. Tetapi ingatlah dalam firman hari ini, kita melihat bahwa Allah sendiri telah menguduskan hari ke-7 ini. Yaitu satu masa peristirahatan. Maka marilah kita juga menjadi umat Allah yang mengingat dan menguduskan hari peristirahatan itu, hari Tuhan itu, hari Sabat itu dalam kehidupan kita. Biarlah Sabat menjadi hari yang kita khususkan bagi Allah. Sama seperti Allah pun mengkhususkan Sabat itu sendiri bagi dirinya sendiri. Seperti Matthew Henry mengatakan bahwa kalau hari Sabat ini ditetapkan oleh Allah sebagai hari pelayanan dan persekutuan dengannya ini bukan hal yang bisa dinegosiasi. Di mana Matthew Henry ini menekankan bahwa ketika Allah di sini mengatakan Ia menguduskan hari yang ke-7 itu, hari Sabat yaitu peristirahatan itu, maka itu satu masa di mana Allah ingin menetapkan kepada umatnya sebagai hari pelayanan dan persekutuan dengannya. Sehingga semakin lebih intim lagi menikmati Dia dan karyanya dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan satu hal yang tidak bisa dinegosiasi. Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah melalui firman malam ini, kita pun sungguh-sungguh memaknai akan istilah beristirahat ini. Atau Sabat, hari Tuhan ini di dalam persekutuan dengan Allah. Sehingga kita semakin hari, semakin dalam menikmati Dia. Semakin dalam menikmati ciptaannya yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Dan menikmati akan karya penebusan yang sudah Ia kerjakan di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Mungkin berat bagi kita. Kita harus bayar harga bangun pagi. Kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi itu tidak harus menjadi satu alasan untuk kita tidak mengindahkan akan harinya Tuhan. Tidak mengindahkan waktu peristirahatan itu, yaitu Sabat itu. Marilah kita bijak untuk mengatur waktu dan menikmati waktu bekerja kita. Sehingga pada harinya Tuhan, pada hari Sabat itu, pada hari perhentian itu atau peristirahatan itu, kita ready, kita siap menikmati Allah. Datang beribadah, bersekutu dengan Dia, dan menikmati seluruh karyanya yang sudah Ia kerjakan bagi setiap kita. Amin.